Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi, Profesor Jamal Satori dan Pak Cepi Tiatna. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai motivasi dalam organisasi. Sebelum memulai presentasi, berikut saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu Nova sebagai presentator pertama, Syafira sebagai presentator kedua, Salwa sebagai presentator ketiga, dan Ananda sebagai presentator keempat. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai motivasi. Menurut Stephen Robin, tahun 2003 mendefinisikan motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Selanjutnya, ada materi mengenai proses motivasi dapat diuraikan menjadi 6, yaitu yang pertama, munculnya kebutuhan yang tidak terpuaskan. Yang kedua, munculnya tegangan. Yang ketiga, adanya dorongan. Yang keempat, perilaku pencarian. Dan yang kelima, ada kebutuhan dipuaskan. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Dapat dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, ada teori dini. Yang kedua, ada teori kontemporer. Teori dini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Yang dimana teori ini menjelaskan bahwa motivasi yang tumbuh dalam diri seseorang tergantung pada keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut. Yang kedua ada teori X dan Y. Teori X berasumsi bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Adapun teori Y berasumsi bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha, bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Yang ketiga ada teori motivasi higien. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Menurutnya, faktor-faktor intrinsik dihubungkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor intrinsik diartikan dengan ketidakmampuannya. Yang kedua ada teori kontemporer. Dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teori ERG. Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Kata ERG merupakan sebuah kepanjangan dari existence, yang artinya eksistensi. Yang kedua ada relatedness atau hubungan. Dan yang ketiga ada growth atau pertumbuhan. Yang kedua ada teori kebutuhan McClelland. Menguji kondisi masing-masing individu dengan menggunakan alat yang dikuantifikasikan dalam satuan ukuran. Yang ketiga ada teori evaluasi kognitif. Teori ini berasumsi bahwa membagi ganjaran-ganjaran intrinsik untuk perilaku yang sebelumnya secara intrinsik telah diberi hadiah cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Yang keempat ada teori penetapan tujuan. Tujuan yang khusus dan sulit menghantar ke kinerja yang lebih tinggi, atau maksud-maksud untuk bekerja ke arah suatu tujuan. Yang kelima ada teori penguatan. Memandang perilaku itu muncul disebabkan oleh lingkungan. Dan yang terakhir ada teori keadilan. Mengemukakan bahwa individu akan membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dan kemudian merespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. Kebutuhan sebagai dasar motivasi. Menurut Abraham Maslow dalam bukunya Motivation and Personality, mengemukakan bahwa inti kebutuhan manusia dapat dikategorikan dalam hierarki kebutuhan. Masing-masing kebutuhan itu hanya akan aktif apabila kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Adapun hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow tersebut memiliki 5 kategori, yaitu 1. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain-lain. Kebutuhan ini berhubungan dengan kelangsungan hidup dan pemeliharaan kehidupan manusia. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, maka seseorang sulit untuk bertahan hidup.
Yang kedua, ada kebutuhan keselamatan. Kebutuhan ini juga penting bagi manusia. Semua orang menginginkan keamanan kerja, perlindungan terhadap bahaya, keamanan properti, dan lainnya. Biasanya kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Juga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini muncul dari masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga butuh untuk berinteraksi dengan manusia lain. Kebutuhan ini menjadi sangat penting karena manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain sebagai bentuk interaksi sosial. Misalnya, cinta, kasih sayang, rasa memiliki, persahabatan, percakapan, dan lainnya. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk menghargai diri sendiri. Pengakuan rasa hormat dari orang lain, sebagaimana manusia sebagai makhluk sosial, maka seseorang akan merasa bahwa dirinya ingin dihargai oleh orang lain. Seseorang ingin merasa dibutuhkan oleh orang lain dan ingin orang lain melihat dirinya sebagai seseorang yang spesial. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan dari tatanan tertinggi dan kebutuhan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk pelayanan sosial ataupun meditasi. Dengan cara aktualisasi diri, seseorang dianggap sudah lebih dihargai lagi. Seseorang akan melakukan pelayanan bagi orang lain sehingga menjadikan dirinya bermakna lebih bagi orang banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berorganisasi. Dalam melakukan sesuatu, individu diharapkan mempunyai motivasi yang tinggi, demikian pula dalam berorganisasi. Gibson dalam Utami tahun 2009 mengemukakan bahwa individu yang memiliki motivasi tinggi dapat dilihat atau dicirikan dengan sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama, sikap menyatu dengan pekerjaan. Yang kedua, bertanggung jawab secara kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kemampuan memperhitungkan dan menanggung risiko. Yang keempat, semangat kerjasama. Yang kelima, optimisme berkarir. Dan yang keenam, rasa memiliki. Serta yang ketujuh, keinginan umpan balik. Kemudian ada 3 ciri orang yang memiliki motivasi kekuasaan tinggi menurut McLean, yaitu yang pertama memperjuangkan gagasan, yang kedua dapat memimpin dan mempengaruhi, yang ketiga memberi masukan. Selanjutnya, ciri orang yang memiliki motivasi afiliasi tinggi menurut McLean, yaitu yang pertama dapat bekerja sama, yang kedua suka membantu rekan kerja, yang ketiga bertukar gagasan dengan orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam berorganisasi. Menurut Chung dan Meginson dalam Gomez tahun 2001 menjelaskan bahwa motivasi melibatkan faktor-faktor individual dan faktor organisasional. Faktor individual tersendiri meliputi kebutuhan-kebutuhan atau needs, tujuan atau goals, sikap atau attitude, kemudian kemampuan atau ability. Yang kedua, faktor-faktor organisasional meliputi pembayaran atau gaji, atau dalam bahasa asing yaitu pay, keamanan pekerjaan atau job security, sesama pekerja atau coworkers, pengawasan atau supervision, pujian atau praise, dan pekerjaan itu sendiri atau job itself. Menurut John Miko pada tahun 2002, faktor lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum seperti kultur, sistem politik, sistem ekonomi, dan pesaing. Lingkungan khusus seperti pemasok, tenaga kerja, modal, dan bahan mentah. Faktor-faktor lingkungan internal terdiri dari tujuan organisasi, struktur organisasi, komunikasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan motivasi dalam organisasi. Yang pertama adalah perlunya penyusunan kerangka motivasi yang tepat. Nah, dengan menyusun kerangka yang nantinya membentuk suatu ketercapaian tujuan akan mempengaruhi bagaimana peningkatan produktivitas dan juga mobilisasi dari sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua ada kesinambungan antara pemimpin dan karyawan. Perkembangan iptek ini menciptakan pola hubungan yang bersifat dispersonal, sehingga pada perkembangannya menyambungkan hubungan baik itu dari hubungan batin, emosional, profesionalitas, dan juga intelektualitas dari pemimpin dan karyawan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga adalah kemampuan pemimpin. Nah, keefektifan dari seorang pemimpin akan semakin terlihat ketika seorang pemimpin memberikan motivasi kepada para karyawannya. Hubungan motivasi dan kinerja. Motivasi kerja dan kinerja adalah suatu bagian yang saling terkait satu sama lainnya.
Peningkatan motivasi kerja akan mempengaruhi peningkatan kinerja dan begitu pula sebaliknya. Terbentuknya motivasi yang kuat maka akan dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik, sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap kinerja. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang dimana Pak Reynolds merupakan seorang staf bidang pengembangan saluran informasi yang bekerja dengan giat di PT Telkom Indonesia. Melihat hal tersebut, Pak Winarya selaku pimpinan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Selain itu, Pak Reynolds mendapat promosi untuk bekerja di kantor pusat. Berdasarkan ilustrasi di atas, ternyata sesuai dengan teori Sunyato Danang terkait tujuan motivasi yaitu meningkatkan kreativitas dan juga partisipasi karyawan. Strategi penghargaan inovasi diterapkan dalam upaya menumbuhkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasinya dalam menyumbangkan gagasan atau ide, dalam menghasilkan produk ataupun jasa. Promosi jabatan akan mendorong karyawan untuk lebih aktif, kreatif, sehingga akan memberikan peluang besar bagi siapa saja yang ingin berkarya di perusahaan ataupun organisasi dan mendapat imbalan berupa jabatan lebih tinggi dari sebelumnya. Strategi promosi jabatan ini juga akan meningkatkan motivasi dalam upaya peningkatan produktivitas sejalan dengan teori Rifai dan Sagala mengenai jenis motivasi positif, yang dimana diberikan perusahaan kepada karyawannya seperti pemberian jabatan dan juga kesempatan untuk maju dan berkembang. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.